Ibu Kaveri. Usianya berapa, Bu? 36 tahun. 30 tahun. Ya. Pekerjaannya? Pegawai swasta dong. Pegawai swasta. Alamatnya di mana, Bu? Di Panjer. Baik, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, udah sekitar 4 atau 5 harian gitu, kayak mata saya capek gitu, terus pandangannya juga kabur. Pandangannya kabur. Ibu sering terkait dengan pekerjaannya mungkin ada sering lihat laptop atau capean gimana? Selain kerjaan emang laptop. Ini pandangannya kabur tuh di kedua mata atau salah satu? Di kedua mata. Oh, di kedua mata. Baik, Ibu, ada keluhan lain mungkin? Ini dok, saya juga mau memeriksa mata anak saya, apakah bisa? Oh, bisa. Adiknya namanya siapa, Bu? Namanya Biru. Biru. Usianya berapa, Bu? 6 bulan. 6 bulan. Ya, baik. Ada keluhan apa, Bu? Ini dok, gimana ya, matanya tuh kan saya biasa sering ajak main, lalu saya sering pancing-pancing juga dengan menggerakkan tangan saya, tapi kok bola matanya dia gini ya, kadang nggak bisa ngikutin gitu, jadi saya takut juga ada kenapa-kenapa. Oh, gitu. Lebih susah, Ibu perhatikan nggak kedua matanya yang susah mengikuti objek atau salah satu kanan atau kiri? Mungkin cenderung yang kanan kali ya. Ibu udah berapa lama, Bu? Udah dari kapan? Saya ngehnya tuh baru-baru ini dok, sekitar udah 3 harian. 3 hari. Oke. Ada keluhan lain, Bu? Tidak ada. Baik, Ibu, jadi atas keluhannya dari Ibu dulu ya. Atas keluhan Ibu tadi, pandangannya kan kabur. Itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan, Bu, ya, keseluruhan untuk melihat apakah ada kelainan di struktur matanya Ibu maupun di penglihatannya Ibu. Itu normal atau enggak. Nah, itu nanti saya akan memeriksa mata secara keseluruhan dan ada beberapa hal yang saya akan instruksikan ke Ibu dan Ibu harus mengikutinya. Namun mungkin nanti Ibu agak masih tidak nyaman, namun saya akan melakukan semaksimal mungkin. Dan nanti untuk bayinya mungkin Ibu bisa saat Ibu diperiksa, Ibu ada sama pengasuhnya atau sama siapa, Bu? Ada sama suami saya. Oh, suami Ibu. Jadi nanti saat Ibu diperiksa, nanti anaknya bisa diajak sama suami Ibu dulu, Bu, ya, sembari Ibu diperiksa. Nanti saat adiknya diperiksa, Ibu bisa minta tolong paku adiknya, Bu, ya, supaya nanti saya bisa memeriksa penglihatan dan mata adiknya itu menggunakan suatu objek kayak benda mainan gitu, Bu, untuk melihat bagaimana kemampuan untuk mengikuti objek di mata adiknya, untuk melihat respon mata adiknya, Bu, ya. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, sekarang saya mulai pemeriksaannya, Bu, ya. Yang pertama saya lihat dari posisi kedua bola matanya Ibu itu masih normal dan masih simetris, Bu, ya. Lalu untuk kelopak matanya Ibu di sini masih normal, tidak ada pembengkakan maupun kemerahan atau adanya benjolan juga tidak ada, masih normal. Baik, Ibu, sekarang saya akan melipat kelopak matanya Ibu, ya, Bu, ya. Ibu bisa lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Baik, di situ setelah itu terlipat, kelopak mata terlipat, saya lihat tidak ada tonjolan dan tidak ada struktur yang abnormal. Hal yang sama saya lakukan pada mata kanan. Baik, Ibu, sekarang saya melihat alis matanya Ibu yang kanan maupun kiri itu masih normal, Bu, ya. Jadi nggak ada jumlahnya masih normal, nggak ada kerontokan maupun kulit seperti sisik itu tidak ada, Bu, ya, di alis. Lalu untuk bulu matanya Ibu itu pertumbuhannya masih normal, tidak ada pertumbuhan ke dalam, ya, Bu, ya. Jadi semuanya masih dalam batas normal. Lalu saya melakukan penekanan sedikit, Bu, ya, di saluran air mata Ibu. Nah, di sini di kedua matanya Ibu salurannya masih normal, Bu, ya. Jadi saat saya tekan tadi nggak ada cairan yang keluar. Baik, Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian mata namanya konjungtiva, Bu, ya. Ibu bisa lihat ke atas. Baik, ini masih normal, Bu, ya. Jadi tidak ada pendarahan maupun warnanya pucat, itu nggak ada, masih normal. Sekarang yang Ibu bisa lihat ke bawah. Ya, ini juga masih normal, Bu, ya.
Sekarang yang sebelah sini bisa lihat ke atas. Di sini juga masih normal, nggak ada perdarahan, warnanya juga tidak pucat. Bisa lihat ke bawah Bu, lihat ke bawah. Ya, yang di atas juga masih normal Bu ya. Baik Bu, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan namanya sklera Bu ya. Ibu bisa lihat ke atas. Ya, di sini masih normal, nggak ada warna kuning di bagian matanya Ibu, jadi masih normal. Lalu Ibu bisa melihat memutar bola mata ke semua arah. Ya, masih normal juga Bu ya. Yang sebelah sini bisa lihat ke atas. Ya, masih normal, nggak ada yang warna kuning ya Bu ya. Sekarang ke segala arah. Ya, masih normal Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya lihat ke pemeriksaan selanjutnya, itu namanya pupil. Masih normal Bu ya, ukurannya masih normal, lalu masih simetris juga. Sekarang saya periksa juga dengan pen light ya Bu ya. Ibu bisa lihat lurus ke depan. Baik, masih normal. Sekarang saya lagi sekali. Reaksi pupilnya Ibu masih normal Bu ya, karena saat saya melakukan rangsangan tadi menggunakan cahaya, itu pupilnya mengecil, jadi masih normal. Baik Ibu, sekarang saya meriksa menggunakan pen light lagi Bu ya. Untuk struktur namanya kornea itu masih normal Bu ya, jadi nggak ada keruh. Selanjutnya saya lihat yang namanya sudut bilik mata di depan masih normal Bu ya, tidak dangkal. Yang di sini juga masih normal Bu ya. Lalu selanjutnya saya memeriksa bagian mata namanya iris. Masih normal Bu ya, nggak ada perlekatan dengan struktur mata lain di belakangnya. Lalu yang terakhir itu saya melihat lensa, bisa lihat lurus ke depan Bu. Ini juga lensanya masih normal Bu ya, nggak ada kekeruhan lensa. Ibu bisa melirik ke kanan, saya lakukan penekanan sedikit. Ya, masih normal. Sekarang lihat ke kiri. Ya, masih normal Bu ya, refleks kornea. Baik, Ibu bisa melihat sumber cahayanya yang di tengah-tengah. Baik, masih normal Bu ya, di sini pergerakan posisi bola matanya. Lalu saya lanjut, Ibu bisa fokus ke satu titik di depan. Nanti jangan dipejamkan matanya Bu ya, saat saya menutup mata. Baik, masih normal Bu ya posisi bola matanya. Ibu bisa ikuti gerakan jari tangan saya. Masih normal Bu ya pergerakan bola matanya. Sekarang saya akan menilai apakah ada yang namanya nystagmus atau itu pergerakan bola mata yang abnormal. Ibu bisa ikuti lagi gerakan tangan saya. Masih normal Bu ya, nggak ada yang namanya nystagmus. Baik Ibu, nanti Ibu bisa menyebutkan huruf apa yang saya tunjukkan. Ya, sekarang Ibu bisa tutup mata kirinya menggunakan tangan. Ya, mulai ya Bu ya. Ini huruf apa Bu? E, Ini P, T, E, C, Z, P, E. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa tutup mata yang sebelah kanan. E, P, O, L, E, D, O, T. Baik Ibu, masih normal Bu ya. Baik Ibu, sebelum saya mulai pemeriksaan, saya lihat dulu di bagian mata kanan kiri Ibu itu normal Bu ya, jadi tidak ada tanda-tanda peradangan maupun infeksi. Sekarang Ibu bisa minta tolong menggunakan file frame-nya. Dengan satu mata ini dipasangkan occluder Bu ya. Sebelah sini. Nah. Baik Ibu, sekarang bisa menyebutkan huruf yang saya tunjuk Bu ya. Ini Bu. E, Ini. P, Ini. Z, Ini. D, Z, F, O. Baik, sekarang occludernya bisa dipindahkan ke mata yang sebelah ya.
Baik, diulangi Bu ya. Ini Bu. E Ini, E ini, Z ini, R ini. C F D C. Baik, bisa dilepas Bu ya. Iya. Baik Ibu, jadi di sini masih normal Bu ya. Baik Ibu, nanti Ibu bisa sebutkan di sini ada angka berapa Bu ya? Ini angka berapa Bu? 12 Ini angka berapa Bu? 8 Bagus. Ini angka berapa Bu? 5. Baik, masih bagus Bu ya hasilnya. Baik Ibu, bisa tolong dipangku adiknya menghadap ke saya ya. Oke. Sekarang saya mulai pemeriksaan Ibu ya. Nah, Ibu bisa minta tolong ditutup mata yang sebelah kiri adiknya. Ya. Saya mulai Ibu ya, ini. Adik, bisa dilihat ke sini. Halo. Oke. Sekarang bisa ditutup yang di sebelah kanan Bu ya, yang ini dilepas saja. Halo. Lihat sini adik. Oke, pemeriksaannya selesai Bu, yang ini bisa dilepas. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya selesai. Saya bacakan hasilnya dari pemeriksaan Ibu dulu ya. Jadi untuk matanya Ibu itu masih normal Bu ya, dalam keadaan normal. Mungkin Ibu matanya itu agak lelah Bu ya, agak capek karena terus lihat laptop mungkin sesuai dengan pekerjaannya Ibu. Nanti saran saya Ibu bisa perbanyak mengistirahatkan mata, bisa juga merilekskan mata di sela-sela pekerjaannya Ibu, bisa dengan memejamkan mata selama beberapa menit atau dengan melihat satu objek yang agak jauh, kurang lebih 6 meter, supaya nanti matanya itu lebih rileks Bu ya. Baik, itu untuk pemeriksaan Ibu. Untuk pemeriksaan adiknya itu memang benar tadi saya melihat juga kemampuan untuk memfiksasi atau mengikuti suatu objek mainannya tadi itu agak kurang Bu ya, terutama bagian mata yang sebelah kanan. Itu nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut mungkin saya akan merujuk ke dokter mata Bu ya. Untuk penanganannya juga mungkin nanti jika diperlukan, ini saya akan membuatkan surat rujukan Bu ya. Ibu bisa bawa ke dokter mata. Oke, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada, cukup. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Ratna yang berjaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Kawen. Usianya berapa Bu? 36 dong. 36. Alamatnya di mana Bu? Di Panjar. Di Panjar. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Dok, saya mau memeriksakan mata anak saya. Oh, mata adiknya. Saya isi dulu identitasnya Bu ya. Adiknya namanya siapa? Biru Dok. Biru. Usianya berapa? 10 tahun sekarang. 10 tahun. Lagi sekolah ya? Lagi sekolah online. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Kenapa adiknya? Ini Dok, katanya matanya tuh sering kabur gitu Dok. Kan sekarang Pandangannya pandangannya tuh kabur. Kan sekarang lebih sering pakai laptop, pakai HP gitu ya. Terus matanya juga berair gitu Dok, sering berair. Itu keluhannya di mata kanan atau mata kiri? Di kedua mata. Di kedua. Dari kapan itu dirasain? Udah ada kayak memberat sekitar 5 hari yang lalu. Oke. Untuk kesehariannya berarti emang sering di depan laptop ya? Iya, Karena sekolah online. Ya mungkin ada keluhan lain Bu yang adiknya rasakan? Tidak ada sih Itu aja. keluhan itu. Baik Ibu, berdasarkan keluhan adiknya itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan Bu ya, menggunakan kartu Snellen namanya, itu untuk menilai bagaimana kemampuan penglihatan adiknya, apakah ada gangguan atau emang normal. Itu nanti saya akan menginstruksikan adiknya untuk mengikuti beberapa arahan saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dokter. Adiknya boleh saya periksa ya? Iya. Nanti mungkin Ibu bisa temani kok. Iya. Oke Adik, sekarang pemeriksaannya mau dimulai ya. Nanti Adik bisa kasih tahu dokter ini E-nya menghadap ke sebelah mana ya. Sekarang matanya yang kanan bisa ditutup dulu.
Oke, pintar. Sekarang dimulai ya. Ini E-nya menghadap kemana? Kanan. Yang ini? Bawah. Yang ini? Atas. Yang ini? Bawah. Yang ini? Atas. Yang ini? Bawah. Yang ini? Kanan. Oke, bagus sekali. Sekarang mata kanannya dilepas, mata kirinya ini tutup ya. Oke, pintar. Sekarang dimulai ya. Yang ini menghadap kemana? Ke kanan. Yang ini? Kanan. Yang ini? Kiri. Yang ini? Kiri. Yang ini? Atas. Yang ini? Bawah. Yang ini? Kanan. Oke, udah selesai ya pemeriksaannya, bisa dilepas hasilnya. Ini bagus deh ya. Baik Ibu, tadi adiknya selesai diperiksa ya. Saya bacakan dulu untuk hasilnya itu kemampuan penglihatan adik itu masih normal Bu ya. Mungkin adiknya kecapean karena di depan laptop atau di depan gadget terus. Itu nanti Ibu mungkin bisa mengawasi penggunaan gadgetnya supaya nggak terus-terusan. Kalau misalnya saat istirahat mungkin bisa dilepaskan dari gadgetnya, mungkin bisa disuruh tidur untuk memejamkan mata, atau bisa diajak keluar bermain. Itu bisa juga mengistirahatkan mata itu dengan melihat objek yang jauh sekitar kurang lebih 6 meter gitu Bu, supaya matanya lebih rileks, nggak capek gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sarankan. Semuanya masih dalam batas normal. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih.